Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kita bertemu kembali dalam PJJ setelah kita melaksanakan VTS kemarin. Kita lanjutkan materi yang sekarang ke bab 3, peraturan perundang-undangan di Indonesia. Marilah kita berdoa sebelum belajar agar kita dimudahkan dalam menerima pembelajaran hari ini. Anak-anakku, tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengikuti pembelajaran, kalian dapat menyebutkan pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, dua hal ini kalian harus benar-benar memahami setelah mendengarkan penjelasan materi sekarang. Peraturan perundang-undangan di Indonesia itu ada 3. Yang pertama, makna tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua, penyusunan peraturan perundang-undangan nasional. Yang ketiga, menampilkan sikap sesuai peraturan perundang-undangan. Kita akan bahas satu persatu. Setiap negara memiliki peraturan perundang-undangan termasuk negara Indonesia. Pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar berjalan tertib dan teratur. Indonesia memiliki berbagai peraturan perundang-undangan karena merupakan negara hukum. Hal ini dituangkan dalam konstitusi negara. Nah, kita bahas yang makna tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Oleh karena itu, segala permasalahan diselesaikan berdasarkan pada hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Nah, kita akan bahas dua hal ya, pengertian peraturan perundang-undangan nasional, yang kedua tata urutan peraturan perundang-undangan. Pengertian peraturan perundang-undangan nasional menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang membuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan. Syarat-syarat pembentukan peraturan perundang-undangan. 1. Harus mencerminkan aspirasi masyarakat. 2. Harus dapat mewujudkan aspirasi masyarakat. 3. Harus dapat mewujudkan keadilan, kebenaran, dan menjunjung hak-hak asasi manusia. Nah, itu syarat-syarat pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 nomor 12 tahun 2011 dijelaskan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas berikut. 1. Asas pengayoman. 2. Asas kemanusiaan. 3. Asas kebangsaan. 4. Asas kekeluargaan. Asas kenusantaraan. Asas Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, arti penting peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Yang pertama ada pedoman penyelenggaraan, yang kedua melindungi dan mengayomi hak warga negara, yang ketiga memberi rasa aman keadilan bagi warga negara, yang keempat menjamin kepastian hukum warga negara. Selanjutnya tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang pertama Undang-Undang Negara RI tahun 1945, yang kedua ketetapan MPR, yang ketiga peraturan pemerintah, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima peraturan presiden, yang keenam peraturan daerah, kabupaten atau kota ya. Nah, silahkan anak-anak sekarang kerjakan tugasnya. Yang pertama, sebutkan pengertian peraturan undang-undang nasional. Yang kedua, sebutkan arti penting peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Yang ketiga, sebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan bisa mengerti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mengerjakan. Semoga kita sehat semuanya.